Yakin mau ambil KPR atau kredit pemilikan rumah? Serius? Beneran? Udah siap? Sama bunga yang ngambang atau floating, terus nyicil 15 sampai 20 tahun? Yakin? Udah dicek matang-matang belum itu wilayahnya? Terus udah dicek belum kira-kira kalau misalkan amit-amitnya mesti pindah kerja atau tiba-tiba ingin kuliah, itu masih bisa kebayar KPR-nya? Gini, bukannya ingin nakut-nakutin ya guys. Apalagi yang usia 20-an atau 30-an yang baru ingin memasuki ke keluarga baru atau ingin punya properti sendiri. Bukannya mau nakut-nakutin. Tapi properti kayak rumah atau apartemen itu harganya tinggi coy. Tinggi banget. Makanya cicilannya sampai 15, 20. Bahkan kayaknya ada deh yang 30. Serius, udah yakin banget mau ambil. Udah dicek itu wilayah apakah aman dari banjir atau dekatkah dengan transportasi umum atau kalau bawa mobil wilayah parkirannya udah ada dan luas, mungkin muat mobilnya atau enggak, udah dicek belum? Harus dicek selalu ya guys. Keputusan untuk KPR, untuk beli second rumah murah, atau mungkin rezekinya nomplok banget beli rumah baru, lunas, itu ada di pilihan teman-teman. Tapi, kalau emang KPR ya guys, kalau nggak dihitung mateng-mateng, kalau misalkan hanya terdorong FOMO, terdorong tekanan orang lain yang sebenarnya bantuin kalian bayar KPR aja juga enggak, menurut saya, menurut gue harus dipertimbangkan matang-matang sih. Jangan pernah maksain diri di luar kemampuan. Betul, emang rezeki itu kita nggak pernah ada yang tahu ya. Tapi dalam konteks ini menurut gue harus benar-benar realistis sih. Karena kita tidak bicara uang 10 juta, 50 juta, 100 juta, enggak cuy. Miliaran. Rumah tuh kalau kita mau daerah Jabodetabek ya, apalagi yang masih dekat dengan kereta api KRL, itu tuh harganya udah melonjak banget. Dan apakah siap untuk menandatangani kontrak untuk berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun? Kalau emang menurut teman-teman dengan punya KPR tersebut memberikan semangat tambahan untuk bekerja, untuk naik di jenjang karir, untuk menambah penghasilan, ya good for you, bagus. Tapi apakah akan selalu berhasil? Ini jatuhnya emang pesimis ya, tapi emang sengaja pesimis karena nggak gampang untuk punya KPR. Gue pribadi pun udah denger beberapa kali ya orang yang udah KPR, emang harganya nggak terlalu mahal ya karena wilayahnya jauh. Cuma karena wilayahnya jauh banget, terus dia sendiri nggak tinggal di situ dan tidak menyewakannya karena mungkin tidak ada yang minat karena kejauhan. Jadinya itu rumah yang dia beli dengan KPR, KPR-nya nggak terlalu lama ya karena jatuhnya murah, itu jadi beban buat dia. Karena rumah gimana pun juga meskipun dia diam, itu kan butuh perawatan ya kan. Kalau nggak disapu aja debuan juga cepet gitu. Butuh perawatan, terus ya pokoknya harus dibersihkan. Itu kan butuh energi dan biaya juga ya. Dan jauh. Jauh itu juga bisa menambahkan ongkos yang lumayan. Jadi malah menambahkan beban. Nah, apakah siap teman-teman dengan risiko seperti itu? Terus jadi mesti jual rumah KPR dengan harga yang jatuh banget. Gue pribadi ngeliatnya agak sayang ya. Berarti kan di situ aja udah terlihat sebenarnya kita tidak butuh-butuh banget.
Ya mungkin emang di masa depan akan butuh ya. Cuma balik lagi, kita hidup sebaiknya harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan masa kini dan masa depan. Kalau misalkan kita udah terlalu mikirin masa depan, tanpa benar-benar memikirkan apa yang kita lakukan sekarang, nanti takutnya jadi kayak tadi, iya udah kebeli rumahnya bagus gitu kan, investasi, tapi ternyata tidak digunakan, terus tidak dirawat, tidak disewakan. Seperti yang tadi gue udah bilang, yang ada malah jadi liabilitas atau beban. Belum lagi yang tadi gue udah mention ya, KPR itu bunganya mengambang atau floating. Dan bunga 5%, 6%, 7% itu nggak kecil cuy. Itu lumayan gede loh. Apalagi kalau floating tuh naiknya juga lumayan. Mungkin jadi 8% atau 7,5%. Ya emang satu digit atau kayak digit kecil ya terlihatnya. Cuma balik lagi, beli rumah tuh nominalnya gede ya. Jadi cicilannya juga gede. Dan kalau misalkan naik tuh bunga, iya berarti cicilannya juga nambah. Makanya apakah siap? Menurut gue KPR akan bagus kalau emang teman-teman tinggal di rumah itu. Itu akan jadi oke banget karena jatuhnya jadi aset teman-teman, jadi rumah pertama. Jadi sebuah tempat tinggal, terus teman-teman juga ngerawat, ya kan, dan ngebersihin. Jadi jatuhnya ya tetap ada beban untuk bayar kreditnya, cicilannya, tapi teman-teman juga mendapatkan sebuah kenyamanan rumah dan kepemilikan rumah juga. Tapi kalau misalkan enggak, yakin. Lagian, kenapa sih dengan nyewa? Nggak masalah kan nyewa dulu. Kalau misalkan ini kondisinya teman-teman tidak mau tinggal bareng, ini kalau berkeluarga ya, tidak mau tinggal bareng keluarga atau misalkan bareng mertua gitu. Atau single pun juga bisa sih. Atau ya pokoknya ingin tinggal sendiri. Kan nggak mesti beli rumah, selalu ada pilihan sewa, bukan? Meskipun emang ya sewa pun kalau kita nggak pinter-pinter milih juga hitungannya nggak kalah jauh kayak rumah. Cuma nggak ada masalahnya loh untuk menyewa. Kayak misalkan nyewa di kontrakan yang, tahu nggak sih? Kontrakan yang ada bilik-biliknya itu. Itu kan bisa di situ dulu. Om gue pun juga tinggal di situ, nyewa di situ. Pernah. Pas baru punya anak, baru nikah, terus punya anak. Emang kelihatannya nggak terlalu gede ya, cuma untuk bertiga doang mah nyaman. Dan mereka tetap bisa tinggal tanpa terbebani untuk bayar KPR. Lagian ya, ini menurut gue adalah salah satu pola pikir yang menurut gue tidak perlu dipertahankan. Sewa itu tuh bukan hal yang tabu. Jangan pernah kalah gengsi. Jangan pernah kalah oleh gengsi. Kayak gengsi harus segera beli rumah, gitu, harus punya rumah, jangan menurut gue. Kan selalu bisa nyewa. Atau kalau emang nggak mau keluar nyewa, mungkin coba telan gengsinya dan tinggal bareng keluarga gitu. Jadi bayarin listrik rumah keluarga, rumah orang tua Anda atau rumah mertua gitu. Kalau misalkan Anda udah berkeluarga ya, atau misalkan kayak saya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orang tua, ini rumah keluarga saya, tapi saya untungnya punya ruangan sendiri juga, punya kamar, dan akhirnya saya renov kamar ini aja, makanya ada rak ya kan. Tadi ini nggak ada apa-apaan. Dan saya pun untuk sampai sekarang tidak terbebani cicilan apapun, dan masih bisa meraih impian-impian yang emang benar-benar saya ingin raih. Karena jujur saya pun juga belum terdorong sih untuk punya rumah sekarang. Yang nggak tahu ya, mungkin kalau udah punya keluarga atau enggak. Cuma kalaupun iya, saya pun terpikirkan untuk nyewa dulu sih. Karena nggak ada salahnya nyewa dan apartemen. Terus kalau bisa deket transportasi umum. Tapi balik lagi ya ke kebutuhan masing-masing. Kalaupun mau ambil KPR ya silakan, tapi balik lagi, apakah sudah siap dengan segala risikonya? Emang benar,
udah mau tinggal di wilayah tersebut yang cukup jauh itu dari Jabodetabek, atau di pinggiran Jabodetabek ujung. Udah siap tinggal di situ, bener. Udah siap bayar bensinnya, udah siap dengan macetnya, udah siap dengan bayar tolnya. Banyak banget biaya-biaya yang harus dipikirin loh. Serius nggak mau nyewa dulu misalkan di Jakarta gitu, atau di Depok, Bekasi, walaupun pray for Bekasi sekarang, karena Bekasi lagi banjir, semoga segera reda banjirnya, lumpurnya juga. Harus dipikirin matang-matang ya guys, jangan gegabah, beneran. Soal KPR tuh jangan gegabah karena gede banget. Bahkan bukan KPR doang, kayak kendaraan misalkan mobilnya misalkan kalian punya mimpi mobil 600 juta dibeli atau 700 juta. Ya oke, kalian punya hobi mobil, cuma apakah kalian siap untuk mencicil mobil tersebut dengan bunga yang lumayan? Pokoknya kalau cicilannya gede ya guys. Kalau liburan biasanya cicilannya nggak segede itulah. Kayak misalkan tiket ke Jepang, kalau dapat yang diskon 5 juta, PP bisa naik Philippine Airlines. Gue sebutin mereknya tapi nggak apa-apa. Buat informasi aja. Terus cari kamar yang murah di Tokyo masih bisa banget. Kamar murah, kamar mandi dalam meskipun kecil ya, itu masih bisa banget. Ya, say satu orang 1 juta deh. Kali 5. Berarti 5 juta ya. Terus abis itu misalkan Shinkansen ke Osaka. Ya kita buletin aja 2 juta. Terus di Osaka 5 hari lagi. Biasanya Osaka lebih murah. Anggap aja 700.000. 3,5 juta. Jadi berapa tuh? 5 juta PP. 5 juta di Tokyo. 10, 12. Abis itu 12. Ya jatuhnya 16 juta. 17 juta lah. Terus sama jajan-jajan, kalau kita nggak beli banyak perintilan, 20 lah total. Itu udah termasuk makan ya, sama transportasi naik kereta. Tuh contoh aja ya 20 juta. Bahkan sebenarnya bisa ditekan lagi sih, apalagi kalau ramean. Karena kalau ke Jepang tuh kalau ramean justru lebih murah propertinya. Kayak masih bisa dapat Airbnb, kita per orang cuma bayar 500.000 atau bahkan kayak 300.000 itu masih dapat banget. Tapi intinya adalah 20 juta ya. Walaupun kita nyicil, misalkan kita jadiin itu 6 bulan, kita beli online, terus kita ubah jadi cicilan 6 bulan untuk tiket, untuk hotel, atau penginapan. Ya emang masih berapa tuh, sekitar 3 jutaan lah ya kita bayar. Malah enggak dong, sorry. Kan kita nggak ngitung transportasi sama makanan. Ya 2 jutaan lah per bulan, ya kan. Bisa lah bayar 2 juta, apalagi kalau misalkan kita juga punya side hustle, punya pekerjaan freelance lain untuk membayar duit tersebut. Kayak itu 2 juta, terus cuma 6 bulan. Gue yakin banget kalau misalkan gaji teman-teman udah 10 juta, itu 2 juta akan terasa mudah lah untuk bayar. Terus habis 6 juta, teman-teman dapat pengalaman ke Jepang yang asik, yang lebih priceless. Yang biasanya priceless. Apalagi kalau misalkan di sana musimnya lagi bagus. Terus teman-temannya seru kalau bareng teman-teman, atau kalau sendiri pun punya itinerary khusus. Mungkin Anda wibu dan jatuhnya jadi seneng banget. Itu akan menjadi sebuah memori yang tidak akan pernah terlupakan. Dan setelah 6 bulan itu, udah nggak ada beban lagi. Malah dapat memori yang oke. Nah, kalau KPR mungkin bisa ya dapat cicilan yang 2 juta atau 3 juta mungkin ya kalau agak jauh gitu tempatnya. Tapi bayar segitu 15 tahun sampai 20 tahun. Terus belum tentu Anda tempatin. Apakah siap? Apakah siap, guys? Ya tergantung teman-teman sih. Kalau emang siap dan emang ada resources, ya good for you. Tapi masalahnya nggak sedikit yang sebenarnya kelihatannya siap ya, sangat pede, tapi resourcesnya sebenarnya masih agak sulit. Kayak
untuk penghasilan, untuk tabungan, itu apa adanya aja, yang penting bayar. No, jangan. Dan kalau KPR ya, kalau bisa, ini rahasia umum sih, di bank swasta terbesar se-Indonesia aja sih. Emang kelihatannya susah ya, tapi dengan mereka, setidaknya meskipun mahal dan sulit, dengan assessment dari tim analis mereka yang oke banget, itu biasanya developernya oke. Jadi hampir pasti kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian bayar. Karena nggak sedikit juga developer yang Anda pilih itu bodong, jadi mangkrak. Boro-boro duitnya balik, kabur tuh duit, hilang. Ratusan juta, hampir miliaran. Kalian mau kayak gitu? Enggak kan? Makanya yang tadi gue udah bilang, harus matang-matang dan harus berhati-hati. Asli. Bener deh. Kalau nggak matang-matang ya itu resikonya bisa jadi takutnya ternyata developernya abal, mangkrek, tidak punya duit, atau bahkan nggak jelas manajemennya. Bahkan kalau itu terjadi ya, yang tadi gue udah bilang kayak rumah nggak bersih, tidak terawat, itu nggak nyampe karena rumahnya aja nggak ada. Kayaknya guys, harus hati-hati banget. Kalau emang ternyata di dalam hati Anda ya, kayak saya, ini misalkan kayak masih single gitu, belum berkeluarga atau ya cuma berdua aja gitu, nggak ada anak. Coba tanyakan ke diri Anda, yakin apakah Anda benar-benar ingin untuk punya properti segera? Atau sebenarnya properti itu bisa menunggu dan Anda lebih memilih untuk meraih hal-hal lain? Itu bisa banget loh. Karena balik lagi, nggak usah peduli gengsi sama tekanan orang lain. Kecuali orang lain tersebut emang bantuin Anda bayar KPR ya, yang mana sebenarnya agak mustahil. Kecuali orang tua Anda. Kecuali orang tua Anda punya resources, tajir mampus gitu, jadi bisa bantuin. Tapi kalau enggak, ya ngapain? Anggap aja kalau ada teman-teman yang kayak gitu, yang secara tidak langsung menekan Anda, anggap aja itu menjadi sebuah pemilihan ya, sebuah filter pertemanan. Jadi biar nggak terlalu deket-deket, kayak ngapain dia nggak bayarin KPR gua, kan nggak beliin makanan gua, ngapain coba gua dengerin, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi intinya mau beli atau enggak, semoga tepat pilihannya. Selamat berhitung-hitung, selamat melihat berbagai pros and cons, karena tentunya memilih tempat tinggal itu bukanlah hal yang mudah, apalagi tempat tinggal baru. Kalau misalkan memilih untuk KPR, good luck sekali lagi teman-teman, semoga lancar ya. Tapi ingat selalu untuk berhati-hati, untuk selalu berpikir keras, karena cuy miliaran, ratusan jutaan gitu, cicilan per bulannya tinggi. Kalau nggak dipikir matang-matang, kasihan kalian yang udah kerja keras-keras lembur ya kan, tapi ternyata nanti menyesal. Jangan sampai, karena balik lagi, hidup ini kemungkinan cuma sekali, jadi do your best. Oke. Oke, ya kita bisa melakukan kesalahan, emang manusia tidak sempurna, tapi kalau kesalahannya miliaran gitu kan, ratusan juta, jangan sampai, hati-hati ya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga tidak semenyebalkan itu, tapi kalau menyebalkan ya udahlah ya. Tapi semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!